Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini kita akan belajar kembali pada pelajaran fikih. Nah, hari ini kita akan masuk ke pelajaran kedua, materi yang baru tentang sholat jama' dan qashar. Sebelum mulai belajar, sebaiknya kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama, sholat jama'. Nah, pengertian dari sholat jama' yaitu sholat yang dikumpulkan. Artinya, dua sholat fardu dikerjakan pada satu waktu. Misalnya, sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur atau waktu asar. Misalnya juga, sholat maghrib dengan sholat isya dikerjakan pada waktu sholat maghrib atau bisa juga dengan pada sholat isya. Nah, sholat jama' boleh dilakukan apabila dalam perjalanan. Yang pertama disebutnya dengan musafir. Nah, musafir di sini yang dimaksudkan ketika ada seseorang yang dalam perjalanan pada jarak tempuhnya itu kurang lebih 85 km. Kalau hanya misalnya dari rumah ke sekolah itu hanya beberapa menit dan hanya beberapa kilometer, maka bukan termasuk orang yang musafir, berarti sholatnya itu tidak boleh dijama', ya. Biasanya orang yang dalam keadaan musafir itu orang yang sedang dalam pulang kampung, perjalanan jauh yang membutuhkan waktu beberapa jam sampai beberapa hari, baru itu sholatnya boleh dijama'. Perlu diingat jarak tempuhnya itu 85 km. Nah, yang kedua, dalam keadaan hujan lebat bagi yang biasa berjamaah di masjid. Nah, dalam keadaan hujan lebat, ketika hujan datang malah menyebabkan bahaya pada diri kita, kalau kita memaksakan untuk berjamaah di masjid itu boleh sholatnya dijamaah. Nah, ketika itu pula pada zaman dahulu untuk mendapatkan air itu sulit, harus berjalan keluar rumah untuk mendapatkan air dan berwudu. Maka dari itu sholatnya boleh dijama' kalau hujan lebat. Yang ketiga, dalam keadaan sakit. Nah, maksudnya di sini dalam keadaan sakit yang memang sakit berat. Kalau hanya sakit yang sekiranya bisa sholat dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, tiduran, itu bisa dilakukan, maka sholatnya itu tidak boleh dijama'. Kalau memang yang sakitnya keras, sakit benar-benar parah, kalau melaksanakan sholat malah membuat tubuhnya itu makin parah sakitnya, boleh dijama'. Nah, ini ada dalil sholat jama' dari Anas. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berangkat dalam perjalanan sebelum tergelincir matahari, maka beliau takhirkan sholat zuhur ke waktu asar. Kemudian beliau turun atau berhenti untuk menjama' keduanya. Jika matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat, maka beliau sholat zuhur dahulu, kemudian baru beliau naik kendaraan. Nah, diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Nah, sholat jama' itu ada dua macam. Yang pertama, sholat jama' takdim. Kita akan bahas dulu sholat jama' takdim. Sholat jama' takdim adalah dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu. Yang pertama, misalnya sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib, atau sholat zuhur dengan sholat asar dikerjakan pada waktu zuhur. Syarat jama' takdim yang pertama mendahulukan sholat pertama, kemudian sholat yang kedua. Yang kedua, niat jama' pada waktu mengerjakan sholat yang pertama. Yang ketiga, berturut-turut antara sholat yang pertama dan yang kedua. Nah, cara mengerjakan sholat jama' takdim, contohnya, apabila seseorang hendak mengerjakan sholat takdim zuhur dan asar, maka terlebih dahulu harus mengerjakan sholat zuhur pada waktu zuhur dengan niat jama' takdim. Setelah itu baru mengerjakan sholat asar. Demikian juga jika hendak mengerjakan sholat jama' takdim maghrib dan isya, maka harus mengerjakan sholat maghrib dulu, kemudian sholat isya. Nah, macam yang kedua yaitu sholat jama' takhir. Sholat jama' takhir ialah dua sholat fardu yang dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Misalnya sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu sholat asar, atau juga sholat maghrib dengan sholat isya dikerjakan pada waktu sholat isya. Cara mengerjakan sholat jama' takhir
sama dengan mengerjakan sholat jama' takdim. Perbedaannya terletak pada waktunya. Apabila mengerjakan jama' takhir, sholat zuhur dan asar, maka dikerjakan pada waktu asar. Sedangkan jika akan mengerjakan jama' takhir, maghrib dan isya, maka dikerjakan pada waktu sholat isya. Nah, cukup sekian materi yang telah Miss sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita akan lanjut ke pembahasan sholat qashar. Sekarang hanya sampai sholat jama' dulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Miss ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.